Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan. Udah sering gitu loh sama saya hari-hari. Bahas apa, Pak? Bicara apa aja, Pak Zul? Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi, Pak? Ada perubahan, Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan, Pak Presiden terpilih. Spesifiknya bahas apa, Pak? Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu, waktunya pendek kan, agar kita bisa suasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045, kira-kira begitu. Pak Zul berarti menukar pangan ya, Pak? Pamen, Dipecah ya, Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri? Caimin di mana posisinya? Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai waktu itu. Saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Pak Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Hah? Kenapa berubah, Pak? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya bahas banyak hal, menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Pak Aha tetap Kemenko Perekonomian ya, Erlangga Hartarto. Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Umum Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak. Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Ya. Jadi berapa Pak? Uji kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo,
kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Setuju berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, Pak, gitu ya. tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Pak? Ada Mas Gibran ya Pak? Caimin ya? Ada Pak, ada Mas Oh, Gibran. saya berdua aja sama Pak Prabowo. Proses diskusinya kayak gimana sih Pak? Di- Satu-satu ya? Satu-satu apa gimana? saya makan kue tadi, jadi nggak tahu juga. Ya, gitu ya. Saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya infrastruktur atau masyarakat? Menko ya Mas Ahaye ya? Menko infrastruktur atau kemasyarakatan Mas? Atau masih ATR? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Kisi-kisi buat kita Pak. Singkatannya aja Mas, singkatannya. Ya, kita ingin. Ekonomi lagi kah? Kenapa? Sektor hankam kah Pak? Aduh. Atau Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Ya. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Cukup ya? soal kader-kader Demokrat Mas, ini betulkah ada Pak Apalagi kita sering rapat bersama, sering mendengar pendapat Pak Tito. Saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Kalau mengenai itu nanti silakan ditanyakan langsung kepada Pak Presiden. Pak, Silakan tanyakan langsung kepada Pak Presiden. Yang jelas bidangnya Pak. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, ya, itu agar diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai dan ada perintah untuk dihentikan. Dah kira-kira gitu. Terima kasih Pak Tito. Fakta integritasnya itu apa ya Pak Tito isinya? Ya, fakta integritas minggu lalu, ya, di antaranya ya mengenai masalah apa, bekerja maksimal, menjaga pluralisme, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, negatif, seperti khususnya tidak pidana korupsi dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti Ya. dari minggu lalu udah ada ancar-ancar ya Pak kalau Bapak akan melanjutkan gitu ya Pak? Saya kurang tahu, cuma dipanggil untuk menanyakan, menandatangani itu. Oke. Iya. Hari ini menghubungi Dan hari Bapak? itu tadi saya dihubungi kira-kira jam 12 ya oleh ajudan beliau
dan kemudian diminta untuk standby datang ke sini kira-kira jam 15.30. Sekaligus sama dress code-nya juga Pak, batik atau gimana Pak? Iya, dress code batik kita. Kenapa Pak? Batik semua Pak? Untuk tokoh yang hadir. Pak, besok. Saya kurang tahu. Silakan nanti karena beliau tidak menyampaikan itu pada saya. Bapak happy nggak Pak dengan proyeksi Bapak lanjutkan di Kemendagri? Saya nggak tahu mau di mana. Yang jelas dari saya arah-arahnya Bapak yang jelas dimanapun juga kita bertugas ditempatkan sepanjang kita niatnya untuk mendukung, membantu untuk rakyat Indonesia, ya dimanapun juga kita siap. Oke, tadi Bapak nanya nggak Pak, kenapa nggak ada Mas Gibran di dalam? Atau Saya nggak nanya sampai ke sana. Siap, Pak. Itu di luar kewenangan saya. Di dalam masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa di dalam? Tahu saya ada Pak Yusril, Yusril, terus siapa lagi Pak? Pak Zul, Pak Bahlil, Zulhas, ya. Pak Bahlil. Zulhas ya Pak. Berarti satu-satu ya Pak? Zulhas. masuknya, Pak? Berarti satu-satu Pak tadi masuknya Pak ya? Pak Prabowo sama Bang Das aja ya berdua aja. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih Pak.